Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Perkenalkan nih, saya Anita Miftahurrahman Sulum dari Tadris Biologi IAIN Tulungagung. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi virus kelas 10. Kita belajar bersama-sama ya. Nah, kalian tahu nggak, di akhir tahun 2019, Cina mengabarkan bahwa salah satu kotanya terserang oleh virus baru, jenis varian virus baru yang ganas atau penyebarannya ini luas, cepat banget, dinamakan SARS-CoV-2 atau yang kita sering dengar yaitu COVID-19. Nah, bahkan sampai sekarang ini masih mewabah ya di kalangan kita. Nah, kalian tahu bahwa penyebaran virus ini itu menular dari satu manusia ke manusia lainnya, yaitu menyebar sangat cepat. Jadi penyebarannya itu berlangsung cepat sekali. Dia itu menyebar ke Italia, Iran, Spanyol, Jepang, bahkan sudah sampai ke negara tercinta kita yaitu Indonesia. Nah, dia itu menyebar ke seluruh bagian belahan bumi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih karena saking paniknya. Penyebarannya kan begitu cepat banget kan ya. Nah, dan kalian itu harus mengetahui bagaimana virus itu. Adakah hal yang harus kalian ketahui lagi tentang virus? Nah, di sini, di video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai virus secara umum. Apa itu virus, bagaimana karakteristiknya, bagaimana bentuknya, dan lain-lain. Kita simak ya videonya, simak baik-baik ya. Nah, yang pertama, apa itu virus? Oke, siapa dia ya? Virus itu siapa? Apa itu dia? Nah, sampai sekarang masih banyak banget nih orang yang bertanya-tanya, apakah virus itu termasuk makhluk hidup atau benda mati? Nah, namun oleh sebagian peneliti, mereka itu menganggap bahwa virus itu sebagai makhluk peralihan dari makhluk hidup dan benda mati. Kenapa dia disebut seperti itu? Nah, di sini mari kita simak di karakteristik virusnya. Nah, untuk karakteristik yang pertama, si virus ini bersifat aseluler atau yaitu tidak memiliki sel. Padahal nih ya, kalian tahu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah memiliki sel. Nah, itu sebabnya si virus ini bisa dikatakan sebagai benda mati. Meskipun demikian, si virus ini itu dapat bereplikasi. Nah, ini bikin kalian bingung kan? Dia disebut benda mati tapi bisa bereplikasi atau bereproduksi. Padahal bereplikasi atau bereproduksi adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, tapi nih ya, kalian harus tahu bahwa si virus ini dapat bereplikasi hanya apabila dia menempel pada sel inangnya, yaitu makhluk hidup. Maka dari itu, virus ini bersifat parasit intraseluler obligat. Kenapa dikatakan seperti itu? Nah, dia ini adalah mikroorganisme parasit yang tidak bisa bereproduksi di luar sel inangnya. Jadi virus ini nggak akan bisa bereproduksi di luar sel inangnya. Dia akan nggak bisa bereproduksi, nggak bisa bereplikasi. Si virus ini bakalan memaksa sel inangnya untuk membantu dia bereproduksi. Nah, wow. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah kalian bisa melihat virus dengan mata telanjang kalian?
Pasti jawabannya tidak. Kenapa? Karena diameter tubuh dari virus ini sangat kecil, yakni 20 sampai 30 nanometer. Bahkan dia ini disebut-sebut lebih kecil dari bakteri. Wow, gitu kan? Terus nih, kalau manusia itu memiliki DNA dan RNA. Sedangkan nih, kalau si virus itu dia hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yakni DNA atau RNA. Jadi hanya memiliki salah satu dari keduanya, tidak keduanya. Sedangkan kalau kita nih, itu memiliki kedua-duanya. Nah, kita lanjut ya ke bentuk virus. Nah, bentuk virus ini bermacam-macam. Ada yang spiral, ada icosahedron, ada yang berpelindung, bahkan ada yang kompleks. Nah, kenapa nih si bentuk virus ini bisa bermacam-macam? Karena perbedaan bentuk virus ini ditentukan oleh kapsomer. Nah, kapsomer itu apa? Kapsomer yaitu subunit protein yang menyusun kapsid. Nah, pasti bingung kapsid itu apa. Nah, kita lanjut ke struktur tubuh virus. Nah, di sini nanti kita akan membahas kapsid. Nah, meskipun bentuk tubuh virus itu bermacam-macam, namun virus ini itu memiliki struktur tubuh yang hampir sama. Nah, gini, sebuah partikel virus itu terdiri atas materi genetik yang tersusun dari satu jenis asam nukleat, yakni di sini nih ada asam nukleat DNA atau RNA. Dan juga asam nukleat ini itu dibungkus oleh selubung protein yang dinamakan kapsid. Nah, jadi kapsid itu apa? Kapsid itu selubung protein yang membungkus asam nukleat seperti itu. Nah, ini saya contohkan ya. Gini, meskipun si virus ini memiliki dua komponen tadi, asam nukleat dan selubung protein, tapi dia itu juga memiliki komponen-komponen yang lain. Nah, kita contohkan pada virus yang menyerang bakteri yang biasa dikenal dengan bakteriofag. Nah, ini nih gambarnya. Ini bakteriofag. Dia ini memiliki struktur tubuh yang kompleks. Nah, yang pertama ada kepala. Di dalam kepalanya ini tadi ada asam nukleat, baik DNA maupun RNA, juga ada selubung proteinnya atau kapsid. Kemudian ada bagian leher. Dan bawahnya lagi, dari bawahnya bagian leher sampai bawah itu disebut dengan ekor. Nah, di ekornya ini ada serabut ekor yang berfungsi sebagai reseptor dan dia itu untuk menempel pada sel inangnya. Seperti itu. Nah, gimana nih pembahasan tentang virus? Pasti kalian lebih akan penasaran lagi kan? Pastinya. Nah, kalau penasaran, nanti belajar-belajar lagi mengenai virus. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lagi mengenai virus yang lebih dalam lagi. Oke, untuk pertemuan kali ini, kita akhiri dulu ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.